Sebenarnya apa sih Bunda yang menyebabkan sampai sekarang janin Bunda belum juga masuk ke dalam panggul? Padahal sebentar lagi sudah HPL. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Jadi banyak faktor penyebab kenapa janin belum juga masuk ke dalam panggul. Salah satunya biasanya yang sering kerap kali terjadi itu karena riwayat kehamilan sebelumnya. Jadi untuk ibu hamil yang sudah hamil anak kedua atau seterusnya, itu memang biasanya janin susah masuk ke dalam panggul. Penyebabnya karena sebelumnya sudah pernah hamil, jadi otomatis perutnya sudah pernah mengembang. Nah, dari perut yang sudah pernah mengembang tersebut, otomatis otot-otot dan ligamen dalam perut bunda itu tidak sekencang dulu. Jadi istilahnya ototnya ibarat balon yang sudah pernah ditiup, dia akan menjadi lunglai, ya, menjadi lebih kendor. Jadi kalau bisa dibilang itu bentuk perutnya seperti perut gantung, yaitu menjuntai ke bawah. Nah, jadi perut gantung tersebut atau kehamilan kedua dan seterusnya ini itu akan menyulitkan kepala janin untuk masuk ke dalam panggul. Otomatis badan janin pun ikut mengarah ke depan atau ke bawah. Jadi ketika badan janin tidak di posisi yang lurus, dia akan susah untuk masuk ke dalam panggul karena bebannya terlalu berat ke depan atau ke bawah. Tapi bunda tidak perlu khawatir, biasanya kondisi perut gantung atau anak kedua dan seterusnya ini nanti janinnya akan masuk ke dalam panggul secara otomatis dengan sendirinya ketika sudah ada pembukaan persalinan dan ketika sudah ada kontraksi asli persalinan datang. Jadi ketika kontraksi asli persalinan datang, kontraksi itu otomatis rahim akan terjadi gerakan seperti meremas, seperti kenceng. Nah, saat itulah rahim akan terangkat, akan posisi janinnya lurus dan dia nanti akan bisa turun ke bawah dan masuk ke dalam panggul. Bisa dibayangkan kan bunda? Jadi sekarang kalau belum terjadi kontraksi persalinan, itu memang janin tidak bisa masuk ke dalam panggul. Nanti kalau sudah terjadi kontraksi asli persalinan, pasti janin bunda akan dapat masuk ke dalam panggul. Asalkan dari hasil USG semuanya normal, hasil laborat semuanya normal, itu nanti pasti dedek bayinya akan bisa masuk ke dalam panggul dengan sendirinya saat sudah ada kontraksi dan pembukaan persalinan. Selain itu, biasanya penyebabnya karena dari tali pusarnya. Misalkan tali pusarnya ketika USG ternyata dideteksi tali pusar janin itu pendek. Nah, bisa dibayangkan jika tali pusar pendek bayi, tali pusar itu akan menghubungkan si dedek bayinya dengan plasenta atau ari-ari. Nah, ketika tali pusarnya pendek, dedek bayi itu akan susah untuk turun. Ketika dia sudah turun kepalanya, itu karena tali pusarnya pendek, dia akan ketarik lagi ke atas. Nah, seperti itu ya bunda. Sama halnya dengan jika hasil USG ditemukan adanya lilitan tali pusat yang melilit di area leher bayi. Biasanya lilitan tali pusat ini pun akan menyusahkan si dedek bayinya untuk dia turun ke dalam panggul atau masuk ke dalam panggul. Karena ketika dia turun mau masuk ke dalam panggul, karena adanya lilitan tali pusat yang melilit di leher bayi maupun di badan bayi, itu otomatis akan menarik bayinya lagi ke arah atas. Jadi ketika dia mau masuk ada lilitan, nah dia akan ketarik lagi ke atas. Tapi walaupun dari hasil USG terdapat lilitan tali pusat, itu nantinya asalkan lilitan tali pusatnya tidak kencang, tidak ketat, itu tetap aman untuk persalinan normal. Pasti saat sudah ada kontraksi, janin akan masuk ke dalam panggul dengan sendirinya walau terdapat lilitan tali pusat. Mungkin jika terdapat lilitan tali pusat, nanti proses pembukaan persalinannya mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena itu tadi ketarik oleh tali pusatnya. Jadi ketika mau turun, mau membuka, mau pembukaannya semakin bertambah, dia itu pelan-pelan turunnya karena ada lilitan tali pusat itu tadi. Selanjutnya faktor penyebabnya biasanya karena polihidramnion atau kondisi kelebihan cairan ketuban. Jadi ketika bunda USG wajib tanyakan berapa jumlah cairan ketubannya, apakah cukup, apakah melebihi batas normalnya. Jika kelebihan
menahan cairan ketuban itu biasanya perut akan nampak lebih besar, kemudian gerakan janin akan jarang Bunda rasakan. Gerakan janin Bunda tidak akan lebih peka jika jumlah air ketubannya itu terlalu banyak. Normalnya cairan ketuban ketika sudah mendekati persalinan memang dia akan semakin berkurang jumlahnya. Namun asalkan masih cukup itu aman. Nah, jika kebanyakan cairan ketuban ini itu akan menyusahkan bayinya untuk dia turun masuk ke dalam panggul. Ketika janin mau turun masuk ke dalam panggul karena adanya cairan ketuban yang banyak itu tadi, janinnya saat mau masuk dia badannya tidak bisa seimbang. Mungkin saat dia masuk bisa goyang ke kanan, bisa goyang ke kiri, ke depan karena banyaknya cairan ketuban di dalam rahim Bunda. Nah, kemudian faktor penyebabnya jika ini hamil anak pertama dan janin belum juga masuk ke dalam panggul ketika usia kehamilan 37 minggu ke atas, biasanya disebabkan karena ukuran panggul Bunda itu termasuk panggul sempit. Nah, bagaimana cara mengetahui ukuran panggul Bunda? Bisa Bunda cek di bidan terdekat untuk ukuran panggul luarnya, atau Bunda bisa cek ukuran panggul dalam ketika Bunda sehabis USG. Biasanya dicek ukuran panggul dalam itu akan dimasukkan kedua jari tangan, jari telunjuk kemudian jari tengah itu akan dimasukkan melalui jalan lahir, kemudian dokter akan memeriksa ukuran panggul bawah Bunda itu normal apa tidak. Ketika semuanya sudah normal itu nanti pasti akan bisa masuk ke dalam panggul dengan sendirinya. Namun ketika ditentukan bahwa panggul Bunda itu ukurannya sempit dan juga mungkin janin Bunda itu ukurannya besar, itu akan menyusahkan kepala dedek bayinya untuk semakin turun masuk ke dalam panggul. Nah, faktor selanjutnya itu karena posisi janin yang belum optimal. Normalnya posisi kepala itu ada di bawah dan sudah masuk ke dalam panggul. Ketika posisi janin Bunda belum optimal, masih dalam posisi seperti sungsang, melintang, kemudian miring atau oblik, atau posisi telentang atau posterior, itu akan menyusahkan si dedek bayinya mencari jalan untuk dia masuk ke dalam panggul. Selanjutnya lagi faktor penyebabnya itu karena ibu jarang olahraga atau jarang bergerak. Karena saat tubuh kita itu jarang berolahraga, jarang bergerak, itu akan menyusahkan kepala dedek bayinya untuk masuk ke dalam panggul. Karena panggul bawahnya itu tidak bisa terbuka atau panggul atasnya juga tidak bisa terbuka. Dengan Bunda rutin melakukan gerakan di mana gerakan khusus untuk membuka pintu bawah panggul, pintu atas panggul, otomatis saat Bunda bergerak dan pintu atas panggul itu terbuka, ada ruang buat kepala dedek bayinya semakin masuk ke dalam panggul. Untuk itu, mulai sekarang Bunda harus rutin lagi untuk melakukan gerakan-gerakan yang dapat membuat kepala janin Bunda semakin turun ke bawah, semakin masuk ke dalam panggul. Gerakannya seperti apa? Sudah pernah Bidan Irawati share di video sebelumnya. Mulai sekarang harus rutin dilakukan ya. Nah, faktor penyebab yang terakhir itu biasanya dipengaruhi karena Bunda kecapean dan juga banyak pikiran atau stres. Ketika Bunda kecapean, banyak pikiran, Bunda stres, itu otomatis tubuh Bunda akan kaku, termasuk otot dari rahim Bunda. Sehingga jika otot rahim itu kaku, tidak bisa rileks, itu kepala janin pun akan susah masuk ke dalam panggul Bunda. Jadi mulai sekarang Bunda tidak boleh capek-capek dalam bekerja jika yang masih bekerja, atau jika yang sudah di rumah atau ibu rumah tangga tidak boleh kecapean melakukan pekerjaan rumahnya. Kalau bisa istirahat cukup, tidak boleh sampai Bunda begadang seharian atau saking semangatnya olahraga, Bunda olahraga terus gerakan senam terus setiap hari sampai Bunda lupa waktu istirahatnya. Itu akan membuat Bunda merasa kecapean dan kelelahan. Usahakan kalau di tempat kerja pun Bunda tidak boleh duduk atau berdiri terlalu lama supaya otot rahim Bunda tetap rileks, tidak capek dan tidak kaku, sehingga memudahkan kepala dedek bayi semakin masuk ke dalam panggul. Supaya Bunda tidak stres, Bunda harus sering-sering mendengarkan afirmasi-afirmasi positif yang sudah pernah Bidan Irawati share di video sebelumnya, supaya hati Bunda, tubuh Bunda, pikiran Bunda itu selalu rileks. Sehingga kalau Bunda sudah rileks, itu rahim Bunda juga akan ikut rileks, sehingga memudahkan kepala dedek bayinya untuk semakin turun masuk ke dalam panggul.
Nah Bunda, itu tadi adalah penyebab kenapa kepala janin belum juga masuk ke dalam panggul. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.